Hai teman-teman YouTube Satu Indonesia, kali ini aku mau sharing tentang sebuah event internasional yang aku datangi di bulan November kemarin di Mesir. Tahu nggak apa? Yap, betul, COP27. Nah, aku yakin nih pasti teman-teman masih pada nggak tahu apa itu COP27 sebenarnya. COP27 adalah konferensi iklim PBB tahun 2022 yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Conference of the Parties atau COP adalah badan pembuat keputusan tertinggi sebuah konvensi atau kesepakatan dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Nah, tugas utama COP adalah untuk meninjau pelaksanaan UNFCCC dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim yang semakin ekstrim. COP sendiri diresmikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dan kemudian konferensi COP pertama kali diadakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret 1995. COP dilakukan setiap tahun di negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah nih pada tahun 2007 pada saat COP13 tepatnya di Bali. Gimana nih guys, sudah mulai ada gambaran kan apa itu COP27? Acara COP27 dimulai dari tanggal 6 sampai 18 November 2022 dan berfokus pada tantangan iklim secara global. Nah, biasanya untuk setiap acara COP, hari pertama itu dibuka dengan acara opening ceremony. Kemudian untuk hari kedua dan ketiga ada World Leaders Summit, yaitu rapat pleno di mana semua kepala negara yang hadir dalam konferensi memaparkan progres masing-masing negara serta rencana kedepannya dalam menangani perubahan iklim. Dan yang serunya nih guys, setiap harinya ada tema-tema berbeda loh. Untuk COP kali ini, tema setiap harinya sebagai berikut. Tanggal 9 November ada Finance Day, tanggal 10 November ada dua tema, yaitu Science Day dan Youth and Future Generations Day. Tanggal 11 November ada Decarbonization Day, tanggal 12 November ada Adaptation and Agriculture Day. Tanggal 14 November ada Gender Day, di tanggal 15 November ada tiga tema. Yang pertama, Water Day, yang kedua, AIDS and Civil Society Day, dan yang ketiga, Energy Day. Kemudian di tanggal 16 November ada Biodiversity Day, dan di hari terakhir di tanggal 17 November ada Solutions Day. Jadi setiap hari ada pembahasan yang berbeda, tapi pasti topik-topiknya berhubungan dengan perubahan iklim. Di COP27 ada banyak pavilion dan talk show yang seru dan bagus banget. Di sana kebagi dalam dua zona. Yang pertama ada Blue Zone dan yang kedua ada Green Zone. Penasaran kan ada keseruan apa aja di Blue Zone dan Green Zone? Tenang guys, aku akan jelasin. Blue Zone adalah area di mana negara-negara dan organisasi internasional dapat membuka booth masing-masing untuk showcase progresnya. Nah, biasanya di setiap booth itu sudah ada serangkaian acara selama COP berlangsung. Ketika kita mendatangi sebuah booth, kita bisa cek juga nih sesi talk show yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau misalnya kita tertarik untuk mengikuti sebuah sesi talk show, kita bisa langsung daftar. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, terus tempat kepala negara negosiasi itu di mana sih? Jawabannya di Blue Zone juga. Tapi memang akses untuk ke sana itu hanya terbuka untuk kepala negara beserta timnya. Jadi semua rapat pleno yang terjadi di COP27 itu terjadi di satu area khusus di Blue Zone. Nah, pada dasarnya orang-orang yang bisa masuk ke Blue Zone adalah orang-orang yang telah mendapatkan acknowledgement letter dari UNFCCC. Jadi memang tidak terbuka untuk umum ya guys. Nah, tapi gak cuma Blue Zone aja nih, ada juga Green Zone yang gak kalah seru. Di sana terbuka untuk umum, jadi siapapun bisa daftar untuk mendapatkan akses ke sana. Di Green Zone ada banyak booth dari business communities yang informatif banget. Tapi selain itu juga ada banyak booth dari pihak pemerintah Mesir yang menarik banget. Contohnya ada booth dari Kementerian Kebudayaan Mesir. Dan di sana mereka memamerkan banyak kerajinan tangan khas Mesir. Tidak hanya dipamerkan tapi dijual juga. Dalam penyelenggaraan COP27 tahun ini, Astra tentunya ikut mendukung Pavilion Indonesia sebagai bentuk kontribusi melindungi iklim dan alam. Dan tentunya untuk mendukung Sustainable Development Goals juga. Nah guys, untuk seluruh forum dan diskusi yang udah berlangsung, hasil utama yang dianggap positif adalah disepakatinya mekanisme pendanaan loss and damage kepada negara-negara yang rentan mengalami kerugian akibat perubahan iklim dan harus mulai berinvestasi pada energi terbarukan serta teknologi rendah karbon lainnya. Nah, itu gunanya untuk mencegah dampak lebih buruk perubahan iklim yang semakin ekstrim nih guys.
Nah, gimana nih teman-teman? Informatif dan seru banget ya acara COP27. Tahu nggak sih, tahun ini COP27 diselenggarakan di Mesir, tapi bukan di ibu kotanya. Konferensinya itu diselenggarakan di Sharm el-Sheikh. Nah, kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang mirip dengan Bali lah ya. Jadi memang jarak ke Laut Merah sangat dekat. Selain itu, di setiap penyelenggaraan acara ini, panitia selalu menyediakan welcoming gift. Nah, tahun ini aku dapat pensil, notepad, dan tote bag nih guys. Ya, gak kerasa nih waktunya aku harus pamit. Semoga konten ini bisa menambah wawasan baru bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk mulai concern dengan isu lingkungan. Teman-teman bisa baca Sustainability Digest di setiap edisi e-Astra Max untuk belajar tentang Environmental, Social, and Governance atau ESG. Jangan lupa juga untuk ikuti Ask Me Anything terkait sustainability untuk dapatkan hadiah menarik. Makasih banyak yang udah nonton sampai selesai dan semoga kita berjumpa di video-video Satu Indonesia lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia.